Banyak ya. Ini mungkin bagi yang bergelombang tidak asing lagi dengan wajah saya. Sudah kenal dengan saya? Ya. Semangat dong. Boleh. Mana saja. Kita habis kenapa? Aku mana asal? Itu panas. Dan takutnya Pak Kapolri nanti sakit telinga. Kalau kita nyari sekali Pak. Baik, ya sudah. Silakan. Buka. Tolong dibuka. Pak, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, orang tua kami selaku tokoh nelayan yang kami hormati, Bapak Bang Hati, dan saudara Anju atau Anju ya, dikenal Anju mungkin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian nelayan Pulau Balikpapan Timur yang saya banggakan. Pertama-tama, jangan lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk membicarakan atau membahas masalah kita yang sampai sekarang ini belum selesai. Sibuk. Mana kamera itu? Tidak ada kabar. Nah, pada kesempatan ini mungkin teman-teman bisa bertanya kepada ketua ataupun juga nanti Pak Saudara Anju bisa menyampaikan solusi untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan ini. Mungkin kami persilahkan kepada ketua koordinator kita untuk menyampaikan perkembangan permasalahan antara perusahaan batubara dengan nelayan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman selalu SMS saya, telepon saya kan. Turun tangannya Bos, biar dilihat misalnya Bos. Soalnya kita kan mengharap Ganggu tangannya. masalah ini diambil Bapak. Dan yang benar Bapak. Betul dalam gerakannya itu melalui HP, ya kan? Nah, bolehlah ditanya sama Pak Anju. Seperti apa sih Pak Wali? Mungkin satu-satunya orang yang yang bikin tidak bisa tidur Pak Wali itu adalah saya. Soalnya sama. Nah, saya juga surat apa lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada juga penyelesaian teman. Nah itu, di situ saya berpikir kemarin misalnya waktunya kita hasilnya panas-panas. Nah, saya pula saudara kita ini Panju. Alhamdulillah dia tidak punya kepentingan di sini, dia mau membantu. Ya kan? Nah, sama itu seperti ini. Sudah kita ini, ya teman-teman yang punya wewenang itu setuju atau tidak? Karena saya hadir kerja, siapa tahu itu bisa ini. Kalau kita sebagai buktinya dia bantu kita masalah dulu, alhamdulillah masih dinikmati hasil keputusan. Kan? Kalau mungkin bukan lapannya dia selesai sudah kita kalau bukan dia. Tapi alhamdulillah masih mau dia. Dan itu kan dia punya kepentingan, ini bukan caleg. Ya kan? Tidak ada kepentingannya di sini. Kalau selalu membantu kita sebenarnya kan banyak membantu itu tidak ada maunya. Ya kan? Ya silakan Pak
koordinator kalian dalam hal ini Pak Sakira. Saya mau bertanya saudara-saudara, sama ketika saya bertanya berapa bulan yang lalu persoalan cantrang Anda mau ditutup. Ini tempat 2 kali sudah kita duduki. Ini tempat yang kali keduanya kita hadapi persoalan-persoalan Pendopo. Sekarang saya mau tanya, tolong kita dengar baik-baik. Karena saya tidak mengulang lagi. Apakah Anda bersedia? Apakah Anda memang keinginan Anda untuk menjadikan saya bagian daripada perjuangan Anda? Setuju? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua yang saya banggakan, yang saya cintai, terkhusus lagi buat Bapak Kapolsek yang sudah luar biasa memimpin Balikpapan Timur ini aman, kondusif. Kita hargai pengorbanan beliau, perjuangan beliau. Bukan dilihat dari apa tanggung jawab beliau, tapi betul-betul ini semua dari hati. Walaupun ada Pak Kapolsek di Timur ini, kalau kita tidak kerjasama dengan beliau, tidak akan aman daerah kita, saudara-saudara. Berapa jumlah Kapolsek di Timur ini? Berapa manusianya di Balikpapan Timur ini? Kalau tidak ada balance, tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan aparat, tidak aman Balikpapan Timur, saudara-saudara. Maka itu terima kasih buat aparat semua, ada Bapak TNI juga, Pak Bisa, semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama pertemuan ini adalah inisiator saya dan teman-teman semua. Bukan sesuatu yang terlalu resmi sebenarnya ini. Jadi begini saudara, tentu kita apapun yang harus kita lakukan, apapun yang ingin kita laksanakan, pakai akal sehat kita, pakai jiwa raga kita yang sehat, jangan nafsu yang kita dahulukan. Memang benar, saya biar aja di penjara, saya biar aja ditangkap, memang karena kita berbicara dalam kondisi emosi saudara-saudara. Jangan lupa kita ini punya anak, punya istri. Banyak persoalan yang bisa kita selesaikan, tidak mesti harus pakai otot. Banyak persoalan yang mesti harus kita selesaikan, tidak pakai alat. Banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan itu pakai intelektual, saudara-saudara. Saya bagian daripada kita. Saya pernah mendobol, saya pernah mencuci dobol, saya pernah merengge, saya pernah membakar. Semua jenis tangkap ikan saya lakukan. Tidak seperti kalian, mungkin kalian mendobol saja, tapi belum tentu pernah cuci dobol. Ini semua saksinya saudara-saudara. Saya habiskan masa kecil saya di gang kering ini hanya untuk cuci dobol. Jadi tidak mungkin saya diam, tidak mungkin saya tutup mata ketika ada persoalan-persoalan pendobol. Saya tidak menuntut kalian kok harus membawa kalian ke ranah politik, tidak. Saya tidak punya kepentingan. Saya ini ketua tim sukses di Sarama di Balikpapan Timur. Tapi Anda bisa lihat bagaimana ketika cantrang ditutup, yang saya hantam siapa? Kepala Dinas Perikanan, saudara-saudara. Kepala Dinas Perikanan ini siapa? Anak buahnya Pak Wali Kota. Jadi tidak ada saya kepentingan, saudara-saudara. Saya cari hidup, cari bisnis. Maaf, saya cerita dulu ya, supaya saya di sini berhati-hati, supaya tidak ada tendensi lain di pikiran kalian. Saya di sini hidup tidak ada hubungannya cari uang dengan pemerintah Balikpapan. Saya tidak ada hubungan darah dengan Pak Wali Kota. Saya tidak ada hubungan darah dengan Pak Wakil Wali Kota. Tapi mari kita hargai semua pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang ingin melihat masyarakatnya susah. Tidak ada aparat yang ingin melihat masyarakatnya itu bertikai, saudara-saudara. Kita ini persoalannya hanya satu sebenarnya, persoalan perut. Saya tahu bagaimana denyutan di Pendopo itu, saya paling tahu. Tidak usah cerita tentang Pendopo kalau sama saya. Saya mulai dari umur 4 tahun, SD kelas 4 sudah mendobol sama Haji Muslimin. Belum ada bagian Haji Muslimin itu, saya sudah mendobol sama dia. Kelas 4 SD, saudara-saudara. Jadi begitu. Yang kedua, saya di sini hadir ingin menyampaikan, sekaligus juga ingin mendengar bahwa ada di antara teman-teman yang ingin pakai jalan pintas, yang ingin melakukan aspirasinya melalui jalurnya sendiri, yang ingin menyampaikan keluhannya melaluinya caranya sendiri. Maka saya hadir untuk menjadi pendengar. Sekali lagi saya bilang tadi bahwa saya bukan milik pemerintah. Saya posisinya ada sama kita semua, saudara-saudaraku. Perjuangan sudah hampir jalan 8 bulan. Kalian pertaruhkan nyawa kalian ke seberang sana, ke laut bawa kapal. Sedikit saja di sana, 8 bulan yang lalu, bulan Juni, sedikit saja kita tidak sabar bahwa petaka yang terjadi di sana. Sedikit saja para pendobol ini tidak bisa menahan sabarnya. Kita berbunuhan di luar sana, saudara-saudara. Jadi kesabaran itu perlu. Panas sekali.
Jadi saya terlibat mulai hari ini kepada kalian semua. Mari sama-sama kita berjuang. Karena tadi kalian sudah setuju bahwa saya bagian daripada kalian untuk berjuang menuntut hak kita yang kira-kira tidak menabrak aturan, yang kira-kira tidak berbenturan dengan siapapun. Kita diberikan dogol. Selesai perjuangan satu, silakan mendogol. Pak Kepala Dinas Perikanan waktu itu bilang di depan kami, di depan kita semua, silakan Pak Ancu mendogol. Tapi apa artinya? Kami dipersilakan mendogol kalau ternyata kita ke laut ketimpa terus. Apa artinya kalau kita ke laut ternyata kita hanya rugi, saudara-saudara? 5 tahun kurang lebih operasional terjadi di luar sana. Bukan tidak ada yang dirugikan, tapi memang betul-betul berdampak besar pada terkhusus pada botol-botol. Kita pahami itu. Tapi satu yang harus kita tahu juga bersama, bahwa tidak mungkin perusahaan sebesar itu melakukan bongkar muat kalau tidak ada aturan-aturan yang dia patuhi. Jadi kita di posisinya dilema, kita posisinya membingungkan, saudara-saudara. KSOP itu memberikan tempat untuk supaya bagaimana dia bongkar muat dengan kajian-kajian, apa dampak-dampak lingkungannya. Sudah mereka semua kaji. 8 bulan ini bukan berarti pemerintah tidur. 8 bulan ini bukan berarti aparat tidur, saudara-saudara. Saya mendengar langsung 2 hari yang lalu saya ketemu sama Kapolres Balikpapan. Di ruangannya bicara 4 mata, tambah 1 kasat inter. Jadi saya 3 orang berbicara. Kita sudah pontang-panting Pak Ancu berjuang untuk orang di bawah. Tapi kita tetap mengupayakan bagaimana perusahaan Gunung Bayan ini bisa duduk satu meja, melahirkan solusi. Berapa jam yang lalu saya terima kabar dari Haji Rahmat lagi, Pak Wakil Wali Kota. Karena waktu itu Anda turun pas bertepatan dengan beliau karateka Wali Kota. Karena waktu itu Wali Kotanya mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur. Sementara Pak Wakil Wali Kota naik posisinya menjadi Wali Kota, maka diambil alihlah sama Pak Wakil Wali Kota. Dalam hal ini Haji Rahmat. Bukan berarti Haji Rahmat itu tidur, bukan berarti saya ini anak buahnya lantas saya membela dia. Tidak, saudara-saudaraku. Kalau hitung-hitungan politik, berapa jumlah kita? 800.000 penduduk Balikpapan. Tapi persoalan yang punya masalah ini orang Balikpapan, sehingga pemerintah Balikpapan ikut terlibat. Seandainya yang punya masalah orang Penajam, saya yakin pemerintah Balikpapan tidak akan terlibat dalam persoalan kita. Sudah luar biasa. Lanjut. Ini saya bacakan ini ya semuanya. Haji Rahmat. Ini saya menghadap kita. Kan? Assalamualaikum. Ini saya yang SMS saudara-saudara. Assalamualaikum. Jam 1:30 siang ini kami ada rapat. Semua nelayan di TPI. Ada berita atau ada saran? Dijawab saudara-saudara. Waalaikumsalam. Senin. Berarti besok lusa. Kita tidak tahu ini apakah ini janji atau bagaimana. Yang jelas beliau sudah berusaha. Senin. Waalaikumsalam. Senin. Gunung Bayan akan bertemu dengan saya, Kapolres, Dandim. Kalau ada teman-teman mau sabar, suruh menunggu. Senin disampaikan hasilnya. Itu saudara ya. Itu baru beberapa jam yang lalu. Kita kejar persoalan ini. Kita kejar sampai dimanapun. Walaupun pahit sebenarnya hasil dari perjuangan kita. Satu yang kita harapkan saudara-saudara, kita hanya ingin mendengar apa hasilnya itu. Kita digantung kayak boneka. Kita tidak diberitahu. Boro-boro kita dikasih barang, uang, dikasih kabar aja tidak pernah. Betul. Ini maaf ya, dikasih kabar dari pihak perusahaan, bukan dari pihak pemerintah apa-apa. Yang saya katakan tadi tidak pernah dikasih kabar itu dari pihak perusahaan. Haruskah kita pakai cara pikiran pendek? Haruskah kita pakai cara-cara ini? Makanya saya katakan benar ada aturan. Saya tahu dari kalian beberapa orang mengatakan jangan pernah bicara aturan di sini. Karena kalau kita bicara aturan tidak ada yang makan. Kalau kita patuhi aturan, tertutup doko dari zaman dahulu. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada kita, sabar saudara-saudara. Kita menunggu kesabaran untuk yang kesekian kalinya, kalau bisa yang terakhir kalinya. Kalau bisa yang terakhir kalinya, maka saya balas tadi ada salah satu orang Polres telepon saya. Kalau begitu saya kasih waktu 2 minggu. Sekarang itu tadi saya yang ngomong. Sekarang saya butuh persetujuan kita semua.
Setuju? Kita butuh waktu 2 minggu ke depan. Setuju? Setuju? Iya. Baik, kalau begitu kita tunggu saudara 14 hari ke depan. 14 hari kita ke depan. Kalau 14 hari ke depan tidak ada kegiatan, tidak ada kabar, tidak ada berita baik, turun. Apa? Turun. Saya turun. Satu yang ingin turun. Kita harus apa? Harus apa? Jadi untuk kali ini saudara-saudara tahan dulu, sabar kita. Apalagi ini musim kedua, lebih baik kita ke laut saja cari ikan yang banyak, sambil menunggu 2 minggu ke depan. Saya sudah terlibat saudara-saudara. Perjuangan saya yang pertama, saya tidak tinggalkan kalian. Saya berjanji di ruangan ini, saya tidak tinggalkan kalau tidak dibuka kembali cakram itu. Apa yang terjadi? Kalian masih bisa ke laut sampai hari ini. Walaupun 3 minggu kemudian Pak Jokowi cabut bahwa cakram dibuka kembali. Tapi saudara-saudara ini belum aman ini. Ya kan? Jangan senang dulu. Makanya yang khusus pada waktu ini kan begitu banyak persoalan. Belum lagi persoalan cakram, belum lagi persoalan batu bara, belum lagi persoalan minyak, belum luar biasa. Tapi sama-sama kita lakukan. Ada 200 nelayan. Sebenarnya saya ingin lihat keseriusan Anda semua. Ada kurang lebih sekitar 200 nelayan. Tadi di buku tamu itu saya berdiri, hanya kurang lebih sekitar 100 yang ada. Sampaikan ke teman-teman kalian, yang namanya pedogol, yang namanya patrol, susah bersama, senang pun harus bersama, saudara-saudara. Kita tahu tidak, satu keringat yang menetes di badan saya ini mahal harganya. Saya pernah dibayar 2 jam karena saya begini 1,5 miliar kalau kamu tahu. 1,5 miliar saya berbicara dalam waktu 2 jam. Jadi saya luangkan waktu kita ini betul-betul untuk bagaimana saya ingin mendedikasikan hidup saya terhadap nelayan, terkhusus yaitu pedogol-pedogol. Jadi jangan disalahartikan bahwa anti itu siapa yang dia dukung, tidak ada hubungannya dengan politik. Maaf, walaupun ini tahun politik, makanya jangan pernah, jangan salah-salah saudara-saudara ketika melibatkan orang-orang, karena ini sensitif sekali. Ini tahun politik. Anda bisa lihat, dengar, mata kepala sendiri melihat bagaimana kita di kantor camat. Ada tidak anggota dewan biar satu di sana? Ada 5 anggota dewan. Ada tidak anggota dewan bersama kita ke sana kemarin? Ada tidak? Ada. Jadi maka dari itu sekarang kalian seperti raja, dicari sampai di lubang mana pun kalian dicari. Kenapa? Karena kalian itu sudah sama derajatnya dengan orang-orang kaya. Kalian sudah sama derajatnya dengan orang-orang besar. Kenapa? Orang kaya, orang besar punya satu suara, kalian punya satu suara. Tentukan saudara-saudara suara kalian ini betul-betul dengan pilihan yang terbaik. Tapi jangan golput ya. Karena kalau golput Anda jangan pernah berbicara tentang Balikpapan. Kalau Anda golput Anda jangan pernah berbicara tentang Indonesia. Yang namanya golput itu sama sekali tidak menyumbangkan hak suaranya. Berarti tidak perlu dia berbicara tentang kehidupan Indonesia ini saudara-saudara. Siapapun itu, yang terbaik dari yang tidak baik, pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Lebih lagi kita dihadapkan dengan demokrasi. Kalian bicara uang 100, 200, satu kali saja kalian lego dogol di sana sudah dapat di 200. Bayangkan 100.000 satu orang. Kita hargai 5 tahun ke depan. Kita tahu berapa harga kita satu hari? 5 perak, saudara-saudara. 5 perak satu hari kali 5 tahun. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sekitar 100.000. Mau kita jual diri kita hanya karena 5 perak. Saya kalau terlibat di politik, Anda ingat sendiri bagaimana saya dikukuhkan sebagai ketua partai di sana. Saya berhenti jadi ketua partai. Kenapa? Karena idealis saya akan saya tetap jaga sampai akhir hayat saya, saudara-saudara. Saya tidak mau ditunggangi oleh oknum politik. Jangan dikira Pak Anju itu orangnya Pak Wali Kota. Jangan dikira Anju itu orangnya Pak Wakil Wali Kota. Tidak berjuang saya sama kalian. Masalah cantrang kalau saya orangnya mereka, saudara-saudara. Ini makanya saya sempatkan ke sini untuk menyampaikan. Jadi tahan saja dulu. Kita tidak usah dulu turun untuk saat ini. Tidak usah dulu menyurat ke kepolisian. Yang jelas kita sabar dulu. Ini sudah Anju yang terlibat. Saya sudah ngomong sama Pak Wakil Wali Kota. Saya sudah berbicara sama Pak Kapolres. Kalau ternyata mereka juga sama misalnya seperti Gunung Bayang, apa boleh buat? Semua saya serahkan kepada kalian.
Tapi saya masih diberi kesempatan, kita semua masih diberi kesempatan untuk bagaimana mereka melobi, untuk bagaimana mereka jungkir balik mencarikan solusi untuk kita semua saudara-saudara. Jadi nggak usah saling menyalahkan, terkhusus buat saudara kita Sakiran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya melihat sendiri bagaimana perjuangan beliau ini. Beliau, Pak Darwis, Pak Salama, Pak Badulles, semua tokoh-tokoh itu berjuang. Tidak ada hasil, tidak usah praduga-praduga. Kita bisa jadi rugi 2 kali, saudara. Rugi tidak dapat apa-apa, rugi dosa juga. Karena yang namanya memfitnah, menduga-duga itu berdosa, saudara-saudaraku. Sekarang ini berjuang saja, berdoa, insya Allah kita tunggu berita-berita baik itu. Kita kasih waktu sekitar 14 hari saudara-saudara ke depan. Ini Pak Rahmat tadi bilang hari Senin tuh saya kasih kabar. Hari Senin kita bertemu dengan Dandim, kita bertemu dengan Kapolres. Hari Senin tinggal 2 hari. Kita kasih kebijaksanaan sampai 2 minggu ke depan. Jadi kurang apa kita sebagai pendukung? Jadi satu persoalan Dogol, persoalan teror ini sudah clear. Persoalan batubara sudah clear untuk pertemuan ini saudara-saudara. Jadi sepakat kita tidak turun dulu. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ya, itu kesepakatan kita untuk tidak turun dulu. Sebenarnya begini, ada 2 alternatif. Nanti kalau ternyata pemerintah dalam hal ini mereka yang memediasi kita tidak bisa atau tidak ada jalan buntu, terpaksa kita mengadu di salah satu institusi lagi, yaitu rumah kita sendiri, yaitu wadah kita sendiri. Apa itu saudara-saudara? Kantor DPR. Kantor DPR itu kalian yang bangun. Kantor DPR itu milik kita. Dewan Perwakilan Rakyat itu rumah kita. Jangan sungkan-sungkan kita datang ke sana. Itu DPR gunanya untuk menyerap aspirasi rakyat kecil, menyerap persoalan-persoalan rakyatnya. Maka disediakan tempat saudara-saudara. Nanti kita tempuh jalan. Apakah kita ke darat atau kita ke laut untuk bagaimana kita diperhatikan oleh perusahaan itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah melalui Pak Wakil Wali Kota dan Kapolres beserta beliau-beliau ini, saya yakin akan melahirkan solusi yang terbaik. Saya berbicara begini, itu ada salah satu aparat di depan sana, di kepolisian, sama dengan saya berbicara dengan kita. Pak Kapolres di depan saya juga sama berbicara seperti ini, karena ini sudah karakter saya. Saya kira berbicara pelan-pelan, saya kira bisa bicara pelan-pelan, karena saya dilahirkan di Tanjung Kelor. Saya dilahirkan di Tanjung Kelor, di belakang rumah saya ombak besar. Saya dilahirkan pada saat angin selatan ombak besar. Begitu saudara. Jadi kita sepakat. Yang kedua, apa itu dari yang akan cepat? Bayangkan berkucuran keringat. Saya masih sempat singgah di jalanan, belikan gorengan ada di mobil. Mana yang beli gorengan di mobil? Di belakang. Coba lihat, saya saja ingin berjuang, apalagi bersabar. Iya kan? Risikonya besar saudara-saudara. Risikonya besar terlibat sama kalian. Saya akan dibenci sama pemerintah. Saya akan dimusuhi oleh pemerintah. Kalau ternyata ini, makanya saya bilang, kita patuhi saja aturan ini. Itu yang kesekian kalinya. Sekali lagi, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan, saudara. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Tanya oleh kami. Ya, silakan. Ya, benar. Siapa yang mau bertanya, saudara-saudara? Jadi kita batalkan dulu aksi kita ini untuk ke bawah, ke laut, sambil menunggu waktu yang kita diberikan sama pemerintah. Mereka juga semangat. Jadi begini ceritanya. Persoalan yang ada di Balikpapan yang akan ditangani oleh pemerintah maupun kepolisian maupun TNI itu bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan seluruh stakeholder yang ada di Balikpapan. Apalagi ini tahun politik, ada pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPR. Kita jaga kestabilan Balikpapan. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tidak mampu kalau hanya aparat yang menjaga kestabilan Balikpapan, saudara-saudara. Jadikan Pedogol berwibawa. Jadikan kita juga disegani. Dengan cara apa? Kita patuhi aturan-aturan. Walaupun kita Pedogol, maaf. Walaupun kita buta huruf, maaf. Walaupun sekolah kita rendah, maaf. Tapi kita buktikan pada dunia
Kita buktikan pada Indonesia, kita buktikan pada Balikpapan bahwa Pak Dogo itu juga bisa bijaksana, saudara-saudara. Bahwa Pak Dogo juga punya moral, bahwa Pak Dogo juga bisa mematuhi aturan-aturan. Jadi begitu dulu untuk sementara. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada mengatakan bahwa pemerintah kita memastikan akan ada pertemuan antara Kedebayan dengan Polres Kapolsek. Itu kan minimal ada nelayan. Jadi kami ingin bahwa pertemuan itu minimal dihadiri oleh saudara Ancu atau saudara Ketakiran berdua atau bertiga, atau mungkin supaya lebih deep ini kita lebih banyak supaya mereka terbuka artinya mau nelayan ini tidak diam aja. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kesempatan pertanyaan dan pertanyaannya juga pertanyaan yang baik sekali. Jadi di sini dulu. Ya. Lahir dengan hasil yang baik, ya kan begitu. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaan beliau itu Pak Dawis bagus sekali. Kemarin itu ketika ada kegiatan rapat dengan KSOP, dengan Kapolres, dengan apa diwakili saja, supaya menghindari yang namanya praduga-praduga, supaya menghindari yang namanya fitnah-fitnah. Makanya saya suruh isi buku tamu itu beserta dengan nomor teleponnya. Jadi ketika ada acara, kalian dihubungi. Bagi yang mau datang, silakan kita pergi bersama-sama. Mendengarkan secara langsung. Itu yang pertama, supaya jangan lagi di belakang saya atau di belakang kita semua ada yang bercerita bahwa koordinatornya, bahwa ketuanya sudah menerima ini, jangan saudara. Perkuat yang namanya persatuan Pedogor. Nanti Ancu itu salah satunya bikin organisasi, semua anggotanya jogo. Bukan persoalan karena kita punya masalah aja organisasi, tapi ada kegiatan-kegiatan sosial di situ. Bahkan rencana saya ke depan, setiap tahun saya ingin ini rencana saudara. Kita tagih dan saya juga caleg. Justru, makanya saya bilang, istri saya itu, istri saya caleg, tapi maaf bukan di Balikpapan. Istri saya itu caleg di Sidrap. Gajinya itu, gaji anggota dewannya 5% saja kami ambil, 95% kita berikan ke rakyat. Jadi saya ingin hasil saya, jeripaya saya ingin mengantarkan Pedogor setiap tahunnya itu 1 orang berangkat umroh, saudara-saudara. Itu saya kasih tahu supaya kita juga doakan saya supaya banyak rezeki itu. Nah, itu kita lakukan ketika organisasi sudah saya buat. Namanya itu Ancu Center. Nanti itu nanti. Jadi ini Pak Kapolsek, saya mohon maaf juga. Sebenarnya kita sudah planningkan bahwa rapat di TP itu bukan hanya semata-mata membahas batubara Pak, tapi juga ada politiknya sedikit, memberikan pendidikan politik, bukan mengarahkan. Ada juga sedikit organisasinya. Itu tadi politik sudah saya sampaikan ya, bahwa jangan salah memilih. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani. Kecuali Ancu yang jadi caleg di Balikpapan. Aku jadi caleg. Kedua organisasi itu organisasi yang tergabung di keanggotaannya Ancu setiap tahun bisa jadi setahun 2 kali saya berangkatkan umroh saudara-saudara. Jangan dikira Pedogor ini tidak bisa umroh, ya kan? Nah, itu pun kalau terjadi berarti rezeki kita melalui saya. Makanya mulai dari sekarang doakan enggak? Nah, kita menunggu hasilnya. Insya Allah tadi kata Pak Wakil Wali Kota itu ingin menyampaikan hari Senin, tapi kita tambahi untuk kesempatan mereka untuk jadi pemilu saudara-saudara. Jadi untuk sementara itu dulu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin kepolisian di Balikpapan Timur yang semakin hari semakin muda,
Sudah. Ya, itu Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi bisa mendengarkan, kita semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ancur, sangat benar-benar menggebu. Insya Allah itu akan terlaksana. Saya hanya menyampaikan, bukan saya mau menggebu, tidak. Saya sesuai dengan hati nurani saya, dengan hati warga saya. Saya menyampaikan pada Surabaya sampai saya nangis sampai nangis saya. Itulah tangisan saya, tangisan warga saya. Insya Allah itu akan terlaksana. Dan lama lagi, dan saya kemarin sudah ditelepon oleh Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Kamu telepon siapa? Siap, saya telepon Surabaya. Di warga saya. Di warga saya kok ada rapat binatang apa gitu. Rapat ini binatang apa? Nggak ada kejelasan toh? Saya hanya minta kejelasan dari Gunung Bayan. Ya alhamdulillah Gunung Bayan akan menyampaikan juga kepada saya, tolong Pak Kapolsek didata orang-orangnya itu. Didata orang-orangnya itu, nanti saya akan memberikan apa yang diminta oleh warga saya. Mungkin masalah waktu itu mesin ya. Mesin itu akan bertahap. Mungkin jumlahnya ada 200, mungkin bisa aja 20 bertahap. Itu yang sudah saya tangisin. Mudah-mudahan nggak lama lagi akan dipanggil oleh Bapak Kapolres juga Pak Kapolda. Saya sampaikan ini adalah tangisan hati warga masyarakat saya. Bukan saya yang nangis, tapi sebenarnya saya yang nangis duluan. Belum warga saya nangis. Jujur aja, saya membantu warga saya. Contohnya yang di sangat-sangat dulu demo ini, demo itu. Ini saya provokator, saya tidak ada provokator. Tapi saya lebih warga masyarakat daripada saya membantu usaha yang berapa tahun lagi sudah selesai. Tapi kita tinggal oleh perusahaan. Tapi kita bersama-sama dengan masyarakat. Saya pilih memihak masyarakat. Perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan tidak tahu diri dengan warga masyarakat ini, ya mohon maaf. Apapun bukan warga aja yang nyerang, tapi saya pun yang akan nyerang. Secara melalui telepon. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres menyampaikan, Pak Kapolres menyampaikan ke Gunung Bayan bahwa tolong didata warganya yang mendapatkan mesin. Seandainya 200, mungkin bertahap 20. Nah, nanti saya minta tolong untuk perwakilan dari ketua-ketua ya. Ketua-ketuanya saya minta tolong. Ini nanti saya akan kerjasama dan akan kejar sama Pak Acu. Untuk Pak Acu sudah terbuka juga. Dan saya sama siapa waktu itu? Dan saya ajak ngomong nggak ada. Hanya ternyata saya nggak diundang kita dia. Saya nggak diundang. Nah, itulah karena perasaan saya kurang pas. Saya merasa diundang. Itulah. Dan kebetulan saya juga nangis sama perusahaan itu. Alhamdulillah perusahaan akan memberikan. Dan apa waktunya nanti dibilang ke Pak Acu tadi 2 minggu. Mudah-mudahan nggak 2 minggu. Ya, mudah-mudahan nggak 2 minggu.
ngobrol. Mungkin ya nanti Ya, kalau kumpul apa nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak saya nggak konsentrasi. Ya minimal 4 orang lah yang saya bisa bicara dan harus tepat, cepat, dapat. Ini dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ambil alih sudah ini masa lama karena saya sudah resmi kalian kukuhkan sebagai bagian daripada kalian atau koordinator kalian. Jadi saya ambil alih terus ini. Jadi kita kasih waktu itu 2 minggu, saudara-saudara. Kita sabar saja, doakan mudah-mudahan tidak sampai 2 minggu ada hasil atau berita yang baik. Yang kedua, tidak boleh lagi ada sendiri-sendiri. Jadi itu gunanya kalau ada nomor handphone yang belum dicatat, silakan catat kembali itu nomor handphonenya. Sehingga nanti supaya tidak ada di kemudian hari bahwa kenapa saya tidak dikabari. Pedogol itu kurang lebih sekitar 200, saudara-saudara. Saya ingin melihat keseriusan saudara-saudara kita yang hadir hanya kita terus. Yang hadir hanya kita terus. Apapun alasan mereka, saya tidak tahu. Karena saya tanya hari ini ada yang mendobol sedikit sekali Pak Ancu. Tadi malam tidak ada, sedikit juga. Jadi mungkin ada yang pergi ke acara-acara lain sehingga tidak sempat hadir bersama kita di sini. Tolong diberitakan informasi yang belum sempat saudara-saudara kita dengar, saudara-saudara. Jadi hanya itu. Jadi hargai pejuang kedua, teman-teman. Di sini tidak ada koordinator, tidak ada ketua, nama Ji. Dalam setiap organisasi, kalau tidak ada ketuanya, hancur berantakan kerjaan kita. Tapi di mata kelompok itu, di mata organisasi itu, semua sama. Saya juga mungkin bagian dari yang termuda di antara kita semua, bukan berarti menggurui. Tidak, mari sama-sama kita melengkapi. Toh ternyata kalau ada sikap saya, cara bicara saya yang salah, kalian mengangkat saya sebagai koordinator, saya angkat kalian juga semua sebagai penasehat. Artinya penasehat, nasihati saya ketika ada kerja kita yang kurang baik di mata kalian. Saya ingin mengajarkan bahwa kita harus tetap aman, damai. Tidak usah kita terlalu bagaimana ini hidup sesaat, saudara-saudara. Mati juga kita. Sudah kita tahu yang hidupnya begini, mati juga kita, tidak bermanfaat juga kita buat orang. Toh, kalau ternyata hari ini kita tidak turun ke laut, kalau hari ini kita tidak demo ke laut, itu sama saja kita membantu satu Balikpapan, warga Balikpapan. Dengan cara apa? Kita tidak menjadikan Balikpapan itu gaduh, saudara-saudara. Kita sudah membantu Balikpapan dengan cara apa? Membuat Balikpapan ini tetap aman dan kondusif. Dengan cara apa? Belum demo saat ini, kecuali Gunung Bayar tidak bisa diajak kerjasama, baru saya silakan sama kita semua.